Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat belajar Islam yang semoga dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin, kita lanjutkan kajian kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kali ini kita masuk ke bab yang ketujuh tentang sholat berjamaah, dan materi yang akan saya sampaikan adalah pembahasan tentang keutamaan dan hukum sholat berjamaah. Penulis berkata, sholat berjamaah di masjid merupakan syiar yang agung di antara syiar-syiar Islam. Semua kaum muslimin sepakat sholat berjamaah di masjid itu merupakan ketaatan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkannya bagi umat ini untuk berkumpul di waktu-waktu tertentu. Di antaranya adalah ketika mereka melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Demikian pula ketika sholat Jumat, sholat dua hari raya, dan sholat gerhana. Adapun pertemuan yang paling besar dan paling penting adalah ketika wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Pertemuan akbar ini menunjukkan persatuan umat Islam dalam akidah, ibadah, dan syiar-syiar agama mereka. Pertemuan-pertemuan besar dalam Islam ini bertujuan untuk kebaikan kaum muslimin. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, kaum muslimin dapat saling berhubungan satu sama lain, dan sebagian dari mereka dapat mengetahui keadaan sebagian yang lainnya. Ada komunikasi antara kaum muslimin. Bukan hanya kaum muslimin satu bangsa saja, bahkan dengan bangsa yang lainnya. Bukan hanya kaum muslimin dalam satu negara, tapi kaum muslimin di negara yang lainnya. Karena innamal mu'minuna ikhwah, orang-orang yang beriman itu di mana saja mereka berada adalah saudara. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat lainnya bagi umat Islam terkait dengan berjamaah ini. Apalagi mereka terdiri dari berbagai bangsa dan beragam suku. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Allah menjadikan manusia itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Nah, dengan adanya perkumpulan dan pertemuan ini, maka kita menjadi saling mengenal. Minimal dengan tetangga mengenal dengan adanya sholat berjamaah 5 waktu, ketemu di masjid. Masih terkait dengan keutamaan sholat berjamaah, Rasulullah SAW telah memberikan motivasi untuk menjaga sholat berjamaah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadhi bi 27 darajah." Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian 27 derajat. Lebih utama daripada salat sendirian 27 derajat. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain yang menunjukkan keutamaan salat berjamaah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholatur rajuli fil jamaah
تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وخط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلى. Salat seseorang dengan berjamaah dilipat gandakan pahalanya sebanyak 25 derajat di atas salat yang dilakukan sendirian di rumahnya atau di pasarnya. Dalam hadis sebelumnya lebih utama 27 derajat. Dalam hadis yang ini 25 derajat. Apabila seseorang berwudu dengan baik, kemudian ia keluar rumah menuju masjid, ia keluar rumah menuju masjid semata-mata untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka tidaklah ia melangkah satu langkah pun kecuali dengan satu langkah itu derajatnya diangkat satu tingkatan dan digugurkan darinya satu dosa. Satu langkah diangkat satu derajat dan digugurkan darinya satu dosa. Apabila ia telah sholat, maka malaikat senantiasa mendoakannya selama ia masih berada di tempat sholatnya. Makanya kalau sholat jangan buru-buru. Ya, selama kita di tempat sholat, malaikat mendoakan kita. Jangan buru-buru. Dan datang segera. Adzan langsung pergi ke masjid. Kemudian sholat tahiyatul masjid. Kemudian berdoa antara adzan dan iqamah. Karena itu adalah waktu mustajab atau waktu dikabulkannya doa. Kemudian setelah itu sholat, pada sholat zikir. Setelah zikir, jika ada sholat ba'diyah setelahnya seperti sholat zuhur, maka kita sholat ba'diyah. Seperti itu ya. Seorang mukmin itu qalbuhu mu'allakun bil masajid. Hatinya itu senantiasa terikat dengan masjid. Baik. Inilah pembahasan pertama tentang sholat berjamaah, itu tentang keutamaan, di mana dengan berjamaah ada pertemuan antara kaum muslimin, pertemuan sekomplek, ya, pertemuan dalam luang lingkup yang lebih besar sedesa, pertemuan berbagai masyarakat ketika sholat Idul Fitri misalnya, Idul Adha, itu lebih luas lagi cakupannya. Bahkan pertemuan kaum muslimin dari berbagai negara dan berbagai bangsa, seperti ketika wukuf di Arafah. Sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhukum fillah Abu Sumayyah bin Sarbini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.